Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul adzim. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiada terasa hari begitu cepat berlalu, dan kini kita sudah masuk di sepertiga terakhir bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan bulan April 2023. Sudah barang tentu teriring doa, mudah-mudahan semua amal ibadah yang selama ini sudah kita kerjakan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun selama ini kita masih banyak keterbatasan, masih banyak kekhilafan, kekurang sempurnaan dalam kita beribadah, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kita semua. Teriring sebuah doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan sebuah nikmat yang sangat istimewa. Karena itu diceritakan dalam riwayat, para sahabat saja itu sampai 6 bulan sebelumnya berdoa dan berharap bisa berjumpa dengan Ramadan. Setiap orang yang berjumpa dengan Ramadan belum ada jaminan akan bisa menyelesaikan. Karena itu kita berharap, meskipun sekarang kita berada di awal sepertiga akhir bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan, kemampuan, dan mampu menyempurnakan Ramadan kali ini dengan lebih baik dibanding tahun-tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan semakin ujung semakin menggoda, semakin istimewa. Barang siapa yang tidak bisa meraihnya, maka merugilah ia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ada kado spesial di ujung bulan Ramadan. Apakah itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu kalau secara matematik berarti malam Lailatul Qadar lebih mulia dibanding 83 tahun lamanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa kita disuruh mencari, disuruh berusaha meraih malam tersebut. Dan Rasul memberikan sinyal itu bahwa keberadaannya di penghujung Ramadan, yaitu di sepertiga Ramadan terakhir. Bahkan Rasul memberikan indikasi, yaitu di malam-malam ganjil. Hadirin, malam Lailatul Qadar adalah kado spesial bagi umat akhir zaman, yaitu kita semua, di mana kita secara fisik lebih kecil, lebih lemah, usia kita juga tergolong pendek dibanding umur umat-umat sebelumnya.
Karena begitu spesialnya malam-malam terakhir dari bulan Ramadan itu. Digambarkan di dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Disebutkan di sana ada 3 langkah yang dilakukan oleh Rasul. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga, aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Inilah 3 langkah yang ditempuh oleh Rasul ketika masuk di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Langkah pertama adalah mengencangkan ikat pinggang. Ini merupakan isyarat betapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh lebih produktif, lebih hati-hati, lebih semangat. Bahkan digambarkan oleh para ulama, makna kiasan yang ada dalam kalimat itu adalah meninggalkan hubungan suami istri. Jadi ini sangat relevan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu kumpuli istri-istrimu sedang kamu iktikaf di masjid. Bukankah Rasulullah SAW di sepertiga terakhir bulan Ramadan selalu melakukan iktikaf? Bahkan di tahun beliau wafat, Rasulullah SAW beriktikaf selama 20 malam. Itu artinya 20 malam itu pula beliau konsentrasi penuh, fokus dalam urusan ibadah di masjid dalam bentuk iktikaf. Lalu yang kedua, menghidupkan malam. Kata hidup itu berarti lawan kata mati. Hidup itu identik dengan keramaian, dengan kegiatan, aktivitas, amal perbuatan, usaha, dan macam ragamnya. Mestinya malam itu hening menjadi ramai. Mestinya malam untuk beristirahat, untuk tidur menjadi hidup. Karena membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat, sholat, dan macam ragamnya. Bahkan langkah yang ketiga, kebaikan-kebaikan itu tidak dinikmati oleh beliau seorang diri, tetapi beliau memobilisasi keluarganya. Wa aiqadha ahlah, keluarganya dibangunkan untuk memperoleh kado spesial di ujung bulan Ramadan. Pendengar sekalian yang berbahagia, ini merupakan langkah-langkah yang perlu kita suri tauladani sebagai seorang muslim. Lebih-lebih dikisahkan di dalam hadis itu, Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi, Nabi, andai aku bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Doa apa yang harus aku lantunkan, wahai Nabi? Karena begitu Aisyah tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah kado spesial, maka Aisyah tidak ingin menyia-nyiakan kado itu. Maka beliau bertanya kepada Rasul, doa apa yang paling spesial, yang layak dibaca di waktu yang spesial? Lalu Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Saudara-saudara sekalian, doa ini doa penutup di bulan Ramadan yang sangat agung. Ada satu rahasia yang perlu kita fahami di balik doa yang dipilihkan Nabi untuk istrinya tercinta itu. Apa? Yaitu bahwa setiap manusia berusaha tidak akan pernah sempurna. Karena manusia tempat salah, khilaf, dan dosa. Betapa manusia sudah berhati-hati, pasti ada titik kelemahannya, ada titik kekurangannya,
ada titik kekhilafannya. Walau kita berhati-hati, kaki ini pasti akan terjatuh pula, terpleset juga. Nah, kekurangan-kekurangan itu kita harapkan kepada Allah untuk dihapuskan, melengkapi semua kebaikan dan amal ibadah yang sudah kita koleksi selama Ramadan. Sehingga laksana mandi kita setelah bersih menggunakan sabun. Apalagi di ujung bulan Ramadan nanti kita mengeluarkan zakatul fitri. Zakatul fitri itu adalah laksana sabun pada saat kita mandi. Seperti itulah komentar dan penjelasan dari para ulama. Hadirin, saudara-saudara pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, maka jangan pernah lewatkan kesempatan ini, siapa tahu tidak terulang kembali kepada kita. Walau di sana, di luaran sana, banyak orang-orang yang tertipu. Kenapa tertipu? Karena semakin di ujung Ramadan, masjidnya semakin kosong. Semakin mendekati akhir bulan Ramadan, yang rame bukan musola, bukan majelis taklim, tetapi tempat-tempat perbelanjaan. Ini yang sungguh membuat kita terenyuh. Bagaimana Allah menyiapkan kado spesial untuk kita, kita tidak perhatikan, tetapi bonus-bonus dari manusia, ya, di pusat-pusat perbelanjaan sana yang bersifat duniawi justru lebih menggoda perhatian kita. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Anggaplah bahwa kita tidak akan pernah lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Karena itu, manfaatkan kesempatan dan peluang ini sebaik-baiknya. Jangan pernah ada yang tersisa. Ambil semua kebaikan di bulan ini. Hadirin, ada satu hal yang perlu kita cermati ya, dari pembicaraan kita. Apa itu? Bahwa ternyata Islam itu mengajarkan produktivitas. Semakin menuju akhir bulan Ramadan, kita dituntut untuk semakin menjadi orang yang lebih baik. Meningkat amal ibadah kita, puasanya lebih berkualitas, sholatnya bertambah, zikirnya bertambah. Kita dituntut untuk meningkatkan produktivitas. Bukan hanya itu, kita diajarkan untuk kontinuitas. Selama Ramadan kita ini sudah istiqomah, berbuat baik seperti ini. Jadi produktivitas dan kontinuitas adalah kata kunci bagi kita untuk meraih kado istimewa di ujung bulan Ramadan tahun ini. Saudara-saudaraku sekalian, tetaplah menjadi orang yang berpuasa lahir dan batin, dan tetaplah optimis bahwa semua amal ibadah kita diterima di sisinya. Begitu pula tetaplah optimis bahwa ampunan Allah lebih luas daripada kesedihan kita semua. Akhirnya hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita bersandar. Mudah-mudahan di 10 malam terakhir bulan Ramadan tahun ini kita mampu memperoleh kebaikan-kebaikan yang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan tidak terkecuali kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.